Salam inovasi dan kreasi. Berjumpa kembali kita sahabat kampung semua di dalam acara talkshow komunitas kampung. Kami di Yayasan Capa Keadilan Ekologi percaya bahwa komunitas kampung mempunyai pengetahuan, mempunyai kearifan lokal, mempunyai inovasi dan kreasi yang bisa memberikan inspirasi bagi perubahan-perubahan transformasi di tingkat kampung. Sahabat kampung semua, hari ini kami bertemu kembali dengan satu orang komunitas kampung, orang biasa tetapi dia adalah generasi muda, perempuan, aktif di sebuah lembaga perhutanan sosial di kampungnya. Sahabat kampung semua ketahui bahwa tidak banyak rasanya generasi muda yang mau berkecimpung di dalam isu lingkungan hidup dan perhutanan sosial, padahal isu ini adalah isu yang sangat menarik, isu masa depan, karena kondisi lingkungan hidup itu akan menentukan kondisi generasi depan, masa depan ke depan. Dan juga kita tahu bahwa bumi sekarang sedang mengalami masa-masa yang kritis. Peran dari generasi muda itu menjadi sangat penting sekali. Keterlibatan orang kampung, apalagi perempuan seperti tokoh yang hadir di sini, itu menjadi sangat signifikan untuk bisa mempengaruhi kondisi lingkungan hidup ke depan. Mari kita sapa tokoh kita pada hari ini. Halo Mbak, siapa namanya? Boleh dikenalkan? Nama saya Jihan Fitriani, Pak. Dipanggil Jihan. Jihan. Ya. Lahirnya di mana? Saya lahir di Pematang Gadung. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Tanggal 19 Januari 19 tahun Januari. 2003. Usianya berarti kurang lebih berapa sekarang ya? 20 tahun. 20 tahun. Oh, masih sangat muda sekali ya. Iya. Itu beda-beda tipis lah dengan saya gitu. 20 tahun, saya 53 tahun sekarang ini. Mbak Jihan, dipanggilnya begitu ya, saya panggilnya Mbak Jihan. Aktifnya di mana? Katanya aktif di salah satu lembaga perhutanan sosial ya? Ya, saya aktif di KTH Pematang Indah. KTH Pematang Indah, KTH Pematang Indah, Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Itu kurang lebih kalau dari kota Jambi berapa jam ya? Kalau dari Jambi untuk ke Mersam sendiri kurang lebih 3 jam. 3 jam gitu, ya. 3 jam. Nah, di KTH Pematang Indah itu apa yang dilakukan oleh Mbak Jihan? Di KTH Pematang Indah itu saya itu terlibat sebagai anggota, di mana di situ sering juga ikut dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KTH seperti rapat, kemudian terkadang itu ada Zoom atau pelatihan dari Yayasan Capa juga sering terlibat. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Setelah pelatihan itu apa yang dirasakan? Ada perubahan nggak di dalam diri Mbak Jihan itu? Tentu setiap pelatihan yang saya jalankan itu pasti ada perubahan atau pasti ada dapat ilmu yang baru. Masalah tentang kehutanan itu sehingga wawasan saya bisa bertambah. Oke, baik. Apalagi yang dirasakan? Awalnya senang karena bisa bertemu dengan orang-orang baru, kemudian bisa dekat dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, saat mendapatkan pelatihan, terus kemudian mendapatkan pengetahuan yang baru, itu apa yang kemudian dilakukan oleh Mbak Jihan mengimplementasikan apa yang didapatkan itu di kelompoknya di KTH Pematang Indah itu? Apa yang saya dapatkan di dalam sebuah pelatihan itu pasti akan saya ajarkan kembali kepada kelompok, karena ilmu yang kita dapat itu harus kita salurkan kembali, sehingga orang tuh bisa tahu, oh ini tadi pergi pelatihan kayak gini, jadi orang itu juga tahu, oh ternyata pelatihan kemarin menceritakan ini, memberikan informasi ini, menambahkan ilmu ini. Berarti Mbak Jihan itu setelah mendapatkan pelatihan juga melatih gitu ya? Juga menyampaikan apa yang didapatkan itu kepada kelompok yang lain gitu, sehingga mereka juga meningkat kapasitasnya, pengetahuannya, dan ini yang kemudian bisa menggerakkan
organisasi KTH Pematang Indah itu ya. Ketika aktif di KTH Pematang Indah, itu kenapa? Kira-kira apa motivasinya? Ini kan organisasi yang biasanya KTH itu organisasi orang-orang tua, organisasi petani seperti itu gitu ya. Tapi kok ada seorang perempuan usia 20 tahun itu mau ikut aktif gitu, apa motivasinya itu? Awalnya sih saya tuh juga tidak memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perhutanan. Mm-mm. Apalagi ketika itu saya masih duduk di SMA ya. Oh, Jadi sejak SMA ya sudah mulai tahu udah soal mulai. kehutanan gitu ya. Iya, soal rombongan dari Yayasan Capa seperti Kak Tari kemarin tuh sering melakukan kegiatan tentang perhutanan sosial di rumah kan. Di Mm-mm. situ mereka sering mengadakan rapat. Di situ saya sering melihat bagaimana mereka rapat, bagaimana Hmm. mereka diskusi. Hmm. Awalnya saya tidak tertarik karena itu mungkin benar kata Bapak tadi, itu merupakan sebuah komunitas yang isinya hanya orang tua saja dan Hmm. tidak ada anak mudanya sehingga Hmm. merasa kurang enak atau sungkan untuk bergaul. Oke. Namun setelah itu saya melihat banyak sekali, saya dengar-dengar banyak sekali informasi yang saya dapatkan mengenai perhutanan sosial. Di situ saya baru termotivasi untuk Mhm. mengikuti kegiatan itu. Hmm. Apalagi acara-acara itu diadakan oleh Yayasan Capa di mana ia melahirkan membawa seorang pendamping yang memang luar biasa yang bisa membuat saya termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Jadi awalnya ngintip-ngintip, orang lagi pelatihan gitu ya, Ya, dengar-dengar, curi dengar, terus tertarik setelah ya. itu dengan apa yang disampaikan gitu. Kira-kira materi apa yang paling menarik waktu itu? Gosip apa yang disampaikan oleh orang itu yang paling menarik soal lingkungan hidup atau perhutanan sosial? Kemarin itu gosip yang paling menarik yang saya memang langsung terjun langsung kayak menyahut tiba-tiba nggak tahu kayak spontan menyahut di Oh, kegiatan oke. orang itu ketika itu ada rapat malam Mm-mm. bersama di situ ada Kak Utari sama Bang Mm-mm. Ucok. Di Mm-mm. situ mereka membahas tentang yang namanya itu tanaman gadung. Mm-mm. Tanaman gadung itu mereka itu mencari-cari informasi tentang tanaman gadung bahwa gadung itu kalau di komunitas itu kayak orang mengusulkan dari KTH kami untuk menanam gadung katanya memiliki peluang yang baik. Mm-mm. Jadi disitulah di sela-sela orang itu lagi sedang mendiskusikan tentang tanaman gadung itu, saya searching di Google, saya Mm-mm. mencari informasi tentang gadung. Di situ saya melihat bahwa harga gadung itu luar biasa, per kilonya hampir 1 kilo itu 50.000. Gadung itu seperti sejenis umbi-umbian ya. Iya. Dan itu kenapa dikatakan desanya pematang gadung gitu ya. Karena dulu di desa itu juga banyak tanaman Banyak gadung. gadung Ya, gitu. Oke. Jadi karena itu menurut Jihan adalah tanaman endemik, tanaman yang memang khas di desanya, ya, itu menarik menjadi topik, kemudian searching dan itu semakin memberikan motivasi ya ya. kepada Jihan untuk bisa ikut aktif di dalam perhutanan sosial. Ada lagi nggak kira-kira isu atau apa yang selain tentang gadung itu tadi? Kalau kemarin itu cuman baru gadung ya, itu permulaan Hmm. awal saya ikut dari isu-isu itu, saya udah mulai berkembang kayak setiap orang kegiatannya kan selalu di rumah. Jadi pulang sekolah Hmm. tuh sering ngintip-ngintip kayak gitu. Akhirnya Hmm. diajak Kak Tari untuk bergabung. Mau dah katanya ikut gabung Zoom Hmm. atau itu. Akhirnya saya mengiyakan. Hmm. Jadi sahabat kampung semua, ini cerita yang menarik menurut saya. Jadi Jihan ini awalnya sejak SMA dia sudah sering mengikuti, mendengar ya secara diam-diam rapat-rapat gitu, diskusi teman-teman di KTH Pematang Indah. Ada beberapa hal yang dia tangkap dan itu yang terekam di dalam kepalanya dan memberikan inspirasi, memberikan motivasi. Jadi jangan kemudian kita ragu, sahabat kampung semua, untuk mendengarkan atau mengikuti rapat-rapat, diskusi-diskusi yang itu terkait dengan persoalan kehutanan dan lingkungan hidup. Siapa tahu banyak dari sahabat kampung yang bisa menjadi jihan-jihan berikutnya. Sahabat kampung semua, saya juga mendapatkan informasi bahwa Mbak Jihan ini juga adalah seorang aktivis kampus ya. Iya, Pak. Kampusnya di mana? Saya kuliah di Universitas Jambi. Fakultas apa?
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sudah semester berapa? Sekarang semester 3. Semester 3. Selain kuliah, apa? Aktivis, katanya aktivis nih. Aktivis perempuan juga katanya. Kegiatan apa saja? Selain kuliah, saya juga mengikuti kegiatan organisasi-organisasi yang ada di kampus atau yang dikenal kalau di masyarakat umum itu dengan nama ekstrakurikuler. Di mana di situ saya mengikuti dari tingkat prodi, saya mengikuti himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Kemudian itu saya juga mengikuti teater Puju. Himpunan mahasiswa Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Itu aktivitasnya apa itu? Kalau aktivitas dalam sastra Indonesia itu kan di mana di dalam himpunan itu mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa, seperti kayak membuat acara bedah buku, acara mencipta puisi, cipta cerpen. Nah, itu saya sering terlibat menjadi panitianya. Di himpunan mahasiswa itu Jihan diberikan tanggung jawab sebagai apa itu? Sebagai anggota. Anggota yang mengurusi bidang apa? Biasanya kan ada itu bidang-bidangnya gitu apa? Anggota umum, Pak. Anggota umum. Ya. Terus selain di himpunan mahasiswa, di mana lagi aktifnya? Terus saya juga aktif di BEM Fakultas. Oh, BEM Fakultas sebagai apa? Sebagai bidang sosial dan kemasyarakatan. Sosial dan jadi sangat relevan ya dengan perhutanan sosial ya. Jadi aktivitas yang ada di perhutanan sosial di KTH itu juga sangat relevan dengan posisi Jihan di BEM Fakultas. Suatu saat bagus juga itu kalau Jihan nanti bersama-sama BEM Fakultas itu bisa berdiskusi soal perhutanan sosial barangkali ya, soal lingkungan hidup seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng nanti kan dengan teman-teman KTH Pematang Indah untuk bisa mensosialisasikan perhutanan sosial. Selain itu apa lagi ya? Selain itu saya juga aktif di organisasi PMII. PMII itu apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu sebuah organisasi besar ya? Iya. Organisasi nasional. Sebagai apa? Di bidang di situ atau apa? Saya sebagai BPH atau Badan Pengurus Harian di bidang bakat dan minat. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita lihat nih kegiatannya seabrek-abrek nih Jihan ini. Ada lagi? Cukup Pak, cuma di situ. Katanya juga aktivis teater. Iya, teater juga. Oh ya, sebagai apa? Kalau teater itu kami baru buka lagi, baru perekrutan anggota baru, jadi belum ada jabatan sekarang. Belum ada, tapi menjadi inisiator justru ya sekarang ini untuk bisa dibuka kembali gitu. Luar biasa. Itu bagaimana caranya sudah aktif sebagai anggota di KTH Pematang Indah, ngurusin organisasi petani di kampung, aktivis mahasiswa, saya hitung ada BEM, ada mahasiswa jurusan, ya, ada teater, gitu ya. Ini sampai lupa. PMII juga gitu ya. Jadi aktif di 5 di kampus 4, kemudian di perhutanan sosial 1 gitu. Mahasiswi lagi. Itu gimana cara membagi waktunya itu? Cara membagi waktunya, tujuan utama saya tetap di kuliah ya. Jadi bagaimanapun waktunya, saya belum pernah mengambil absen untuk kuliah saya. Di situ saya selalu menekankan sebagai kakak-kakak ketuanya, saya akan mengikuti kegiatan itu, tapi selesai kuliah. Karena jam kuliah saya untuk hari itu kan untuk Senin, Selasa, Kamis sama Jumat itu paling mentok jam 1. Baik. Jadi setelah itu baru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Jadi yang paling utama memang adalah kuliah gitu. Tetapi itu tidak mengabaikan juga kegiatan-kegiatan di berbagai macam organisasi tersebut, karena itu juga merupakan bagian dari amanah dan bisa membentuk karakter ya, karakternya Jihan. Jadi sahabat kampung semua ini, kalau kita lihat nih, Mbak Jihan ini aktivitasnya banyak, ya. Seorang generasi muda yang sangat aktif, ya, di berbagai macam organisasi, tetapi masih bisa membagi waktunya sebagai seorang mahasiswi dan tidak mengabaikan tugasnya sebagai mahasiswi, tapi juga tidak mengabaikan tanggung jawabnya di organisasi. Ini patut kita contoh semua.
Mbak Jihan, saya ingin lebih banyak nanti mengeksplorasi soal peran aktif Mbak Jihan di perhutanan sosial. Ya. Apa program utama dari KTH Pematang Indah sekarang ini? Kemarin pas rapat itu program utama dari KTH Pematang Indah ya tadi mengusulkan tanaman tentang gadung Gadung, masih. mm-mm, Terus saya dengar-dengar juga udah ada isu untuk tanaman kopi. kopi, Ya, terus baru itu sih Pak saya dengar. Sama tanaman buah-buahan. tanaman buah-buahan. Jadi akan nanam gadung, Ya, kopi kopi, sama dan buah-buahan. buah-buahan. Ketika berada di dalam organisasi aktif, ada kendala dan tantangan nggak yang dihadapi oleh Mbak Jihan di KTH Pematang Indah ini? Kalau kendala sama tantangan itu Pak setiap organisasi pasti ada ya. Mm-mm. Karena untuk di KTH Pematang Indah sendiri itu untuk mengumpulkan anggota-anggota yang begitu sulit. Apalagi untuk Mm. anggota perempuannya juga sangat-sangat minim. Mm-mm. Jadi itu sebagai tantangan dan juga yang begitu sulit untuk menyatukan Mm. masyarakat atau mengajak diskusi masyarakat tentang Mm. perhutanan sosial. Tapi bagi Mbak Jihan itu bukan sesuatu yang membuat menjadi patah semangat ya, Ya. tapi justru itu menjadi tantangan karena berorganisasi itu menjadi penting ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Jihan apa sih idenya agar ke depan masyarakat bisa lebih aktif di organisasi ini, terutama kaum perempuannya? Ini dari sudut pandang generasi muda dan seorang perempuan nih. Kira-kira bagaimana caranya ya? Kalau menurut saya, apalagi dari segi perempuannya, yang pertama itu ya kita harus memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan yang ada Mm-mm. untuk bisa ikut serta dalam Hmm. kegiatan. Terus membiarkan mereka menyampaikan unek-unek atau Hmm. menyampaikan inspirasi mereka tentang perhutanan sosial. Hmm. Karena di situ kan masyarakat perempuan itu kan sering kayak dianggap lemah kalau perempuan Baik, bekerja di baik. sebagai perhutanan sosial. Di situ menjadi sebuah daya tarik Hmm. kita sebagai perempuan untuk membuktikan bahwa perempuan itu bisa juga Hmm. bekerja di lingkungan perhutanan sosial. Oke. Jadi sahabat kampung semua, menurut Mbak Jihan itu kaum perempuan itu sebetulnya bukan kaum yang lemah. Hanya kesempatannya saja yang belum diberikan sama dengan kesempatan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Ya, benar. Jadi kalau kemudian kaum perempuan diberikan kesempatan, termasuk kaum perempuan di kampung ya, diberikan kesempatan yang sama, memberikan pendapat yang sama gitu ya, didengar gitu ya. Ketika mereka mengikuti sebuah rapat, itu pasti mereka akan juga ikut aktif. Ini menurut saya pesan yang konstruktif, pesan yang baik. Jadi kita sudah harus mulai mengubah pola pikir kita, sekaligus mengubah tata kelola organisasi, termasuk perhutanan sosial, untuk bisa memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Pak Jian, ada harapan nggak kira-kira? Mimpi ke depan, ini kan kita lihat ya, di dunia saat sekarang ini akhir-akhir ini terjadi yang namanya cuaca yang sangat panas. Ya. Semua orang bicara termasuk di Jambi, itu cuacanya gerah ya, lebih panas dari biasanya. Banyak orang meyakini itu adalah salah satu dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Berkurangnya tutupan hutan. Kondisi ini bisa saja semakin parah ke depan. Ini Mbak Jihan nanti kan berumur 20 tahun, terus saja sampai kemudian menjadi orang dewasa dan kemudian menjadi orang tua. Bumi ini akan menjadi milik generasi Mbak Jihan mungkin 40-50 tahun ke depan. Apa sebetulnya harapan Mbak Jihan sebagai generasi muda melihat kondisi bumi yang semakin kritis saat sekarang ini? Kalau saya sendiri berharap agar masyarakat ataupun siapapun, baik yang tua ataupun kaum muda, bisa membangkitkan motivasi kalian lagi untuk menanam kembali tanaman-tanaman yang ada. Karena Indonesia sendiri kan terdiri dari hutan yang begitu banyak, yang sumber daya alam Indonesia itu yang begitu sangat luas. Di situ boleh kita lihat bisa kita perbaiki bumi kita ini dengan reboisasi, sehingga bumi kita bisa kembali indah seperti semula. Itu pesan Mbak Jihan bagi generasi muda ya. Ya. Ayo
kembali kita perbaiki bumi ya, kita tanam, karena sebetulnya Indonesia ini subur. Apa saja ditanam, dia bisa hidup. Jangan kemudian rusak bumi ya, karena bumi ini untuk generasi-generasi berikutnya, bukan hanya untuk generasi sekarang saja. Terima kasih Mbak Jian untuk ngobrol-ngobrolnya di acara Talkshow Komunitas Kampung pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi satu pengetahuan bagi masyarakat banyak, terutama generasi muda. Baik, salam inovasi dan kreasi. Terima kasih, sahabat kampung. Nantikan kami di acara Talkshow Komunitas Kampung. Sekali lagi, kami percaya bahwa komunitas kampung mempunyai pengetahuan, mempunyai kearifan lokal yang bisa memberikan inspirasi dan kreasi untuk bisa melakukan transformasi bagi kesejahteraan masyarakat dan bagi perbaikan ekologi ke depan. Sampai berjumpa kembali.